Hai guys, inget dong kalau misalnya ada aku ngobrol-ngobrol sama suami aku kan pasti banyak kejutannya ya. Ada lantar yang kita ribut, ada lantar yang kita nggak matching jawabannya. Pokoknya kalau misalnya kita lagi bikin pertanyaan-pertanyaan tuh pasti deh ya, kalau di TV ini ikutan kuis pasti hasilnya 0. Nah aku tuh penasaran banget sebenarnya kita tuh kenapa? Apakah kita saling salah nanya sama lain, atau emang kita tuh sebenarnya kurang kenal banget, atau gimana sih? Nanti akan ada seseorang di antara kita. Ini cukup mendebarkan untuk hubungan kita. Jadi gini loh Bu, ini sengaja ya aku men-surprisekan suami aku karena tuh kita tuh banyak selek. Beda pendapat ya, Ya, beda pendapat, beda pola pikir, beda pemikiran, beda cara mengekspresikan diri lah, pokoknya beda intinya. Pokoknya kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan, itu pasti jawabannya tuh mengslet aja gitu. Itu pengen tahu kenapa sih, apakah karena kita kurang kenal? Kan kita challenge nih, seberapa kenal sih kita, ternyata emang kayaknya nggak kenal. Nah, jadi, tapi punya anak mau 3 ya, nggak 7 ya, itu. Oke, jadi ini ada namanya My Brain. My Brain ini otak aku gitu ya. Manusia itu kan ada dominan otaknya kan, otak kanan, otak kiri, depan, belakang. My Brain ini kita mau tahu nih dominan otaknya seperti apa sih gitu. Ada di kanan, kanannya kanan mana, depan, belakang, atau jangan-jangan yang dikira dominan otaknya kanan, nggak tahu ya dominan otaknya kiri. Iya, karena ini pengaruh kemana, cara komunikasi, cara berpikir, leadershipnya kita. Kan perempuan juga jadi leader kan kalau di rumah kan? Iya benar. Begitu ya? Iya dong. Kan mengurus rumah Iya tangga. dong. Iya, ngurus tuh laundry gimana, diambilnya kapan? Terus mengambil keputusan itu dipengaruhi sama dominan otak kita. Nah, kalau tadi katanya kalau ngomong suka mencele, coba kita lihat nih sebenarnya apa sih yang bikin mencele. Ini tesnya nggak usah terlalu dibuat kayak serius kayak mau ujian negara. Jawab yang paling mendekati dari apa yang diinstruksikan. Itu udah ada buat Pak Regi juga udah ada. Silakan dikerjakan. Nggak boleh nyontek kan? Nggak boleh dong. Nggak mau mah terakhir. Pokoknya itu jawabannya adalah yang aku banget dari versi apa yang diminta sama pertanyaannya. Oke, aku banget. Ada yang aku banget, ada yang aku nggak banget. Oke, baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini kayak PSBB ya, Bu? Ya Allah, Bu, udah nggak ada Bu PSBB. Nah, dulu saya suka jawab ragu-ragu, makanya jelek melulu. Karena ternyata ragu-ragu itu jawabannya yang salah. Measuring at least 10 word activities. Ini udah 10. Disleksia tuh nggak bisa fokus kan? Ya. Bukannya ini hurufnya kebolak-balik. Iya, bisa dia bolak-balik, bisa. Nggak bisa dia- baca ini kata kebolak-balik hurufnya. Untuk kata yang paling sesuai untuk Anda. Oh, udah. Oh, udah selesai. Udah. Oh, Pak Regi udah. Ternyata adem tapi cepet ya. Kita dengerin dia dulu ya. Oke. Kita satu-satu dulu. Jadi ini hasilnya Pak Regi. Kita lihat di halaman yang kedua. Ini kan ada dominan personal profile dan professional profile. Karena ini Bu Ayu bilangnya bahwa pengennya yang ranah personal, jadi kita lihat yang personal life. Kalau lihat dari mappingnya sih, nggak terlalu jauh antara Pak Regi di kantor dan di rumah. Cuman perbedaannya, kalau di kantor, dominan otak spesifiknya lebih besar sedikit ya, dibandingin waktu di kantor. Oke, tapi sebenarnya kita bahas dulu. Dominan otak spontanis tuh apa sih gitu kan? Dominan feeling tuh apa sih? Dominan reasoning dan spesifik. Hasil Pak Regi ini dominannya adalah otak kanan. Oke. Which is apa maksudnya? Dominan otak spontanisnya 34%, artinya visioner. Kalau punya ide itu spontan. Mendingan tuh begini gitu. Ya udah harusnya begini. Oke, gimana kalau nggak kita seperti ini? Jadi dia lebih cenderung berani mengeluarkan ide-ide nih. Jadi kalau spontanis itu dia lebih visioner. Mungkin kalau di rumah tangga lebih memikirnya gimana nih ntar anak sekolah di mana. Nanti kalau melahirkan seperti apa, plan A-nya apa, plan B-nya apa. Jadi lebih banyak visioner yang ke depan, lihatnya ke depan. Okay. Nah, feeling, tapi dia no.
feelingnya justru nomor 2. Jadi setelah si spontaneous punya ide, dia tarik nih, ini nyaman nggak buat ke keluarga saya? Atau mendingan saya tahan dulu, yang penting istri saya tenang dulu, baru ntar saya tahu deh cara ngomongnya seperti apa. Karena orang-orang dengan dominan feeling ini cenderung bisa melihat lawan bicaranya. Oh kayaknya istri aku gini, oh ya udah deh kayaknya maksudnya harus begini deh. Walaupun kadang-kadang nih ketika punya ide besar buat keluarga, ada celutukan-celutukan. Nah celutukan ini boleh konsepnya di hal yang ranah disukai maupun tidak. Contoh nih yang tidak disukai misalnya, spontan aja. Kok kamu kayak gitu sih, tumben banget gitu. Ngomongnya flat aja mukanya gitu. Nah buat Ibu Ayu mungkin, kok dia ngomongnya kayak gak ada perasaannya gitu. Akhirnya mungkin jadi percekcokan, bisa jadi kayak gitu. Coba dirasa-rasa kayak gimana coba. Aku pengen tahu kalau di rumah biasanya kalau misalnya ada ide-ide lebih cenderung siapa? Ide apa nih? Apa aja? Ide YouTube aku. Oke. Siapa? Ide bebenah mah dia ya. Ide bersih-bersih dia. Ide survei atau lihat-lihat ngecek kebersihan dia. Gitu. Aku. Sekarang kalau misalnya menentukan liburan tuh ke siapa biasanya yang paling? Oh dia. Saya. Dia pengen banget liburan. Oke. Biasa aja. Iya. Yang penting kalau liburan iya boleh, tapi asal ada konten yang aku hasilkan dari situ gitu. Tetap. Ya harus ada konten YouTube ya. Itu biasa bikin cekcok tuh. Nah, ketemu kan akhirnya kan. Tapi akhirnya mengikuti nggak ada kontennya? Ya udah mau gimana? Kayak sekarang. Sebenarnya saya masih pusing ngurusin sesuatu hal yang lain. Ah, ya udahlah. Sebenarnya masih ada kerjaan di kantor nih. Tapi ya udah deh. Istri minta nih daripada nanti panjang kali lebar kali 4 bagi 2 gitu. Masih bagus berarti kan? Kalau enggak sih, gas terus. Cuma, nih aku mau tanya nih, kenapa kalau di kantor area feelingnya lebih besar yang dirasakan apa? Lebih memahami karyawannya? Oh iya, kan gini dong, kan gini. Kalau di mukanya gini, kalau di kantor kan kita berhubungan dengan orang lain yang benar-benar lain daripada kita. Tentu ekspektasinya bicara ngomongin kita mengerti orang, tuntutannya sebenarnya lebih tinggi dong, kita harus bisa lebih mengerti orang. Kalau istri itu kan jatuhnya dari semua orang di dunia ini yang paling bisa menerima kita, mengerti kita seharusnya siapa? Istri. Berarti kalau kita agak sedikit lebih banyak minta dimengerti dari istri, sebenarnya kan wajar. Soalnya kalau di kantor cenderung Pak Regi itu lebih menyerahkan ke timnya. Tapi kalau di rumah dia lebih oke, ini karena keluarga aku, jadi aku harus tahu ini nyaman apa enggak, ini secure apa enggak buat keluarga aku. Jadi dia mempunyai pola kalau di rumah kalau bisa turun tangan langsung. Gitu. Antara itu atau emang dia nggak percaya sama aku. Sudah sekarang. Empatinya tinggi. Hah? Masa? Masa? Tinggi, empatinya tinggi. Boro. Masa sih? Iyalah. Udah saya gak ikutan nih kok. Mungkin empati tuh bentuknya lain-lain ya. Kalau aku tuh mikirnya gini. Coba empati kalau kamu tuh gimana? Menurut aku tuh empati gini. Kalau misalnya kayaknya dia lagi sedih nih. Kenapa gitu? Ngerti nggak sih? Itu harapan. Iya, soalnya saya kenapa gitu. Kalau dia kayaknya enggak deh. Bukan. Oh lagi sedih nih, udah biarin aja dulu deh, ntar juga. Lo enggak, empati itu kan gitu. Empati itu kan banyak bentuknya. Iya dong. Kalau kamu mah ekspektasi tuh enggak? Bahwa gue lagi sedih, gue maunya gini dong gitu kan? Ya enggak, itu kan cowok kali kalau cewek. Oh iya kenapa empati. Jadi intinya gini deh, kalau laki-laki itu dia berpikirnya memang dengan akal. Perempuan itu pakai perasaan. Kalau Pak Regi, ketika dia kepiling, dia ada spesifiknya. Jadi ketika dia punya ide, dia tarik ini nyaman gak ya keluarga aku, kemudian dia breakdown gimana caranya untuk supaya jadi kenyataan tuh, di breakdown pelan-pelan. Nah, ada orang yang spesifiknya, dominan spesifiknya nggak dipakai di keluarga karena dipercaya sepenuhnya ke istri. Kalau ini enggak loh, Pak Regi mau loh dia. Karena kalau saya nggak tadi apa spesifik namanya, saya nggak spesifik, nggak ada yang ngatur. Tuh. Tapi akhirnya Pak Regi jadi tahu kan maunya Bu Ayu tuh lebih banyak feelingnya, diperbesar di rumah. Iya gitu. Udah lo kok dianggap pegawai kadang-kadang nggak apa-apa, yang penting biar di ngertiin lebih gitu ya.
Kalau boleh saran nih Pak Regi, sepertinya Ibu Ayu tuh ingin lebih banyak di sentuh-sentuh kasih sayang gitu. Mungkin diajak ngomong visioner lebih enak gitu kata-katanya. Memang saya orangnya bukan penyentuh masalahnya. Jadi seolah-olah tuh kalau orang dengan dominan otak spontaneous tinggi itu kayak, kok dia nggak ada rasa ya, kok dia kayak nggak peka ya, kok dia kayak gini sama gue. Karena kalau ngomong tuh A, B. Tapi sebenarnya nggak ada niatan untuk menyakiti, nggak ada. Ada nggak sih? Coba ditanya, Niat, Pak Regi ada niatan menyakiti nggak Pak Sama Regi? sekali nggak ada niat menyakiti. Tapi dia selalu ada niat aja untuk merasa tersakiti. Kayak misalnya apa, tadi liburan, saya punya ide duluan, libur yuk, ajak anak-anak pergi. Habis itu, ntar kalau udah mikirin idenya, oke, ngaturnya pakai feeling. Misalnya apa ya tadi, kayak waktu itu pergi misalnya rame-rame sekeluarga. Yang case yang udah ada. Terakhir ke Australia gitu, rame-rame nih. Aku yang ini kan, yang bilang ayo pergi liburan, ayo deh. Habis itu pas ngatur, sepupu kan biasa janjian. Udah kita nginep di sini aja, enak terus murah apa segala gitu kan. Tapi kalau aku masih mikir kan, oh iya dia kalau nginepnya di ini dia biasa nggak suka, dia maunya yang gampang. Oh terus bawa anak-anak begini, ini itu. Ya udah deh, oke deh. Akhirnya udah atur. Jadi nggak apa-apa ya udah deh pisah kita di tempat lain, yang lain-lain di tempat lain gitu. Ntar abis itu udah nih, udah atur semua, pergi misalnya. Dia maunya konten kan. Padahal kalau mikir pakai planningnya, pakai ininya bahwa ini harusnya ngatur begini, anak-anak begini, ini begini. Karena mau konten ya udah deh, kita ikutin deh. Sekarang maunya gimana ininya, kontennya. Oh maunya jalan-jalan. Kalau waktu itu kayak di Europe ya kalau nggak salah. Aku mau pokoknya ntar mesti foto di sini, ada video di sini situ. Ya udah deh, aturin deh. Ya udah kita pesen mobil, pesen supir apa segala semua jalan. Ujung-ujungnya berubah maunya beda. Ya udah deh, ikutin lagi deh. Nah, jadi walaupun udah di plan, tapi ini ya udah gitu. Terus habis itu ntar tiba-tiba, dia spontan sih, spontan jawabnya, aku nggak suka Australia. Ntar di sananya juga spontan, extend yang kita pindah ke Sydney. Nah, karena aku tuh mumpung tahu, karena aku kan nggak bakalan kesana lagi, karena aku nggak suka. Jadi ya udahlah mumpung gitu. Dia itu malas kalau suruh syuting YouTube. Ya iyalah. Jadi dia malas-malasan juga jawabnya. Jadi setiap orang lahir tuh pasti punya potensi masing-masing yang dibawa. Nah dengan adanya perjalanan hidup inilah ada trauma, menyenangkan, bahagia dan bla 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 bla, akhirnya menjadilah bentuk karakter kita hari ini. Akan sedikit perbedaan terjadi. Nah inilah trauma, sedih ya kan, membentuk loh. Pak saya bilang trauma sekali aja Pak, sisanya Itu benar kan, faktor-faktor itu kan juga harus jadi pertimbangan. Jadi Ibu Ayu ini dia sama-sama dominan pelajari nih otak kanan yang mendominasinya. Tapi bedanya kalau Pak Regi kan spontaneousnya lebih besar, feelingnya agak sedikit kecil. Nah kalau Ibu Ayu spontaneous sama feelingnya ini sama-sama besar. Artinya yang tadi Pak Regi bilang dan Bu Ayu bilang, aku pengen dong disayang-sayang, aku pengen dong dielus-elus. Ternyata dominan otak feelingnya lah yang paling mempengaruhi Ibu Ayu. Jadi kalau misalnya kayaknya nggak disayang-sayang, kok kayak ini sebel banget ya, gitu. Dia tuh kayak nggak empati karena emang lagi si dominan otak feelingnya yang keluar. Artinya dia bisa anytime merubah plan A ke plan B atau bahkan plan B-nya nggak ada tiba-tiba langsung plan yang kesekian karena dia memang sangat ekspresif. Tapi di satu saat yang bersamaan dia bisa tiba-tiba jadi kayak mellow. Karena dia dominan otak feelingnya cukup tinggi, jadi kadang-kadang hal-hal yang mungkin menurut Pak Regi kan feelingnya lebih sedikit kecil nih. Jadi kalau menurut Pak Regi kayaknya itu hal yang biasa, menurut dia nggak biasa. Dia bisa nyimpen. Jadi Pak Regi mungkin untuk komunikasi sama Bu Ayu lebih dipertimbangkan aspek kenyamanan. Karena gini, ketika orang-orang dengan dominan otak feeling, kalau dia sudah merasa nyaman, cenderung dia mau mengikuti apa yang diarahkan. Mana aja sih harus ketemu 7 tahun lalu. Tapi bukan merubah karakter, nggak merubah karakter, tapi bagaimana caranya supaya komunikasi yang kita inginkan bisa mencapai satu tujuan. Dan mungkin yang Ibu Ayu bilang, oh dia kayaknya nggak peka, bukan nggak peka, karena suaminya atau Pak Regi dia lebih dominan otak spontaneousnya yang tinggi. Jadi seolah kalau ngomong tuh kayaknya tapi nggak peduli aja. Nggak bohong, dia bohong. Dia sebenarnya deep inside dia sangat peduli sama kamu, sayang.
Nih guys nih ya guys, buat pasangan ya yang mau menikah, mending tes dulu deh. Jadi ngerti cara komunikasinya nih. Oh, gedenya di situ. Harusnya 7 tahun lalu ya, bener. Belum ada. Iya, belum ada apa-apa lah kalau anak ketiga. Nah tuh guys, beneran ini kayaknya tips buat kalau mau nikah ya, bisa nih ketemu sama Bu Intan, Erlita dengan timnya. Buat company kalau misalnya mau menganalisa manajemen atau karyawan-karyawannya supaya lebih efektif lagi kerjanya ya kan, bisa nih. Buat suami menganalisa istri. Boleh banget, pokoknya tapi ini bukan saling menganalisanya berantem ya, itu bukan tujuan saya. Tapi biar tahu intinya bagaimana komunikasi, ya kan? Karena parenting komunikasi ini kan bukan cuma ke anak, tapi pasangan. Baiklah Ibu, bukan tanpa mencintai, tapi saya harus. Benar-benar Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Mil, biar lancar-lancar Pak Regi, terima kasih banyak. Sampai makasih ketemu ya. lagi. Apa sih? Jadi gimana komunikasi lancar ya? Insya Allah Bu. Jangan ribut-ribut lagi ya. Kalau kenapa-napa kalau lagi berantem saya ambil ini Bu, saya pajang ya, saya pajangin di atas meja saya gitu. Ya makasih banyak loh Bu Intan Erlita tuh, Instagramnya Intan Erlita. @intan__Erlita.